karena saya sepertinya nggak bisa share screen. Ini saya sudah kirim ini videonya, Bapak. Ya, oke, saya tampilkan ya. Iya, nanti setengah aja, nanti skip saja, nggak usah. Ya. Sama-sama bilang sama saya sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri. Bapak sakit. You always fill my heart with songs of deliverance. Udah 5 tahun. Bapak ini akhirnya bisa berjalan. Atau ibu yang bicara? Kenapa? Apa sakitnya, Bu? Langkah saya makin ringan. Terima kasih Yesus. Bapak nggak bisa jalan berapa lama, Pak? Udah 5 tahun. Tidak bisa jalan. Iya. Tidak bisa berdiri. Tidak bisa berdiri. Tidak bisa berdiri 5 tahun. Dan sekarang 5 tahun. Bapak apa yang terjadi? Sudah bisa melangkah pelan. Nah, ini salah satu impresi. Ini yang salah satu yang cepat lagi, Pak. Saya bagikan ya. Ini yang ini saya remove ya. Iya, Bapak remove aja. Ini ada satu lagi. Ini cuma 14 detik. Cuma nggak sampai 30 detik. Ya, saya tampilkan. Sebelah kiri saya. Ibu, coba ibu maju ke depan sini. Dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan sekarang. Dalam nama Yesus. Amin. Coba ibu cek. Kedengeran nggak? Tadi kupingnya gimana rasanya? Gak bisa dengar udah 13 tahun. Sekarang? Bisa dengar. Ini yang terakhir, jadi itu kesembuhan ya, Pak? Nah, ya. Harus diakui bahwa yang menerima, apakah itu audible dalam pengertian Anda tadi itu masuk ke telinga, berbicara langsung, atau itu sifatnya verbal tapi kepikiran, begitu ya. Betul-betul kata-kata verbal tapi diterima di dalam pikiran, tidak kedengaran di telinga, begitu. Itu adalah yang disebut sebagai revelation di dalam teologi itu. Pewahyuan. Ya, revelation of God ya. Jadi Tuhan berbicara langsung kepada para nabi atau para rasul. Lalu kemudian yang ditulis itu kemudian menjadi firman Tuhan. Yang mereka terima langsung dari Tuhan lalu ditulis itu kita katakan firman Tuhan. Ya, itu yang pertama. Nah, kalau Anda mengklaim ini berarti mau tidak mau, walaupun Anda tidak setuju, Anda setuju atau tidak setuju, Anda memposisikan diri sama dengan para nabi dan para rasul penerima revelation, penerima wahyu. Ya, itu pertama. Saya lanjutkan, jangan dipotong ya. Ya, Anda mau tidak mau, Anda menyamakan diri dengan para nabi dan para rasul yang menerima revelation ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita ketahui bersama Pendeta Muriwali Yanto Matalu yang sebelumnya begitu garang, yang sebelumnya begitu pingin untuk menghancurkan Pastor Geren Lumondong yang dia anggap sudah menjual nama Yesus untuk keuntungan pribadinya. Meminta transferan sebelum jam 2 siang. Jelas-jelas ya, menurut pendeta MIM, orang-orang seperti Geren Lumondong ini adalah aib, adalah masalah, batu sandungan bagi kekristenan. Tetapi yang disayangkan, begitu ketemu, jadi ayam sayur, teman-teman. Begitu ketemu, pendeta MIM itu nggak bisa ngomong apapun. Nggak sanggup dia menghadapi kemampuan dari Pastor Geren Lumondong. Yang kita tahulah, kalau kemampuan dalam komunikasi, berbicara, Geren Lumondong jauh di atas pendeta MIM. Kalau bicara gelar, ya mungkin MIM bisa menang. Kalau bicara gelar ya, berapa banyak gelar yang kau miliki, berapa banyak sertifikat yang kamu miliki, ya mungkin.
Tapi kalau bicara kemampuan dalam berbicara, dalam meyakinkan audiens, jauh sekali nih teman-teman, bagai bumi dan langit ya. Saya kasihan dengan pendeta MYM yang mulutnya besar, tapi saat bertemu dengan Geren, itu terdiam. Terdiam sekali teman-teman. Masih mending dia ketemu dengan apologet Islam. Masih bisa dia teriak-teriak gitu. Dia kalau ketemu dengan Bang Zuma, ketemu saya, ketemu Kores, walaupun ya isinya kosong, walaupun kita selalu bertanya dan dia nggak bisa menjawab, cuman bisa mutar-mutar, salto-salto, minimal adalah perlawanannya dengan cara teriak-teriak, kejang-kejang, kan masih ada gitu, tergoncang-goncang, masih ada sedikit perlawanan yang bisa menghibur para Laskar Polycardos tentunya. Tetapi dalam diskusi ini sama sekali terdiam dia teman-teman. Saya sampai ketawa. Saya sampai nggak bisa berkata apa-apa lagi gitu. Nggak ada satupun penjelasan dari MYM yang bisa menyerang Geren, yang bisa membuat Geren terdiam, yang bisa membuat Geren Lumondong ini ya istilahnya merasalah, wah ini ada sedikitlah kemampuan gitu. Ini nggak ada. Ayat yang dibagikan pun tahap apa aja gitu. Saya kecewa sebenarnya. Itu kalau saya di posisi MYM, Geren habis tuh. Geren habis saya bikin. Tapi ya MYM kemampuannya cuma seperti itu, mau gimana. Ini sebelum saya lanjut ya, bagaimana Geren Lumondong mempermalukan pendeta MYM, saya mau bagi sedikit ayat dulu, supaya teman-teman, terutama Laskar Kristus, ya teman-teman Kristen dan sebagainya, itu sedikit belajar. Ya, kita tahu ayat tentang Yesus yang akan mengusir orang-orang yang berdumbuan atas namanya. Dan saya yakin orang yang dimaksud adalah orang-orang seperti Geren. Menurut saya ya, sekali lagi ini menurut saya. Kalian boleh setuju, boleh tidak. Orang-orang yang nanti di akhir zaman akan diusir oleh Yesus. Itu adalah orang-orang seperti Geren, ya, terus Gilbert Lumondong, Andi Simon, dan sebagainya. Dan kita tahu teman-teman, bahwa yang suka berbahasa roh, yang suka kejang-kejang, yang suka rebah di tanah gitu ya. Mungkin teman-teman kan sudah lihat ya tadi di awal video, kalau orang sudah didoakan, terus dia bergetar-getar gitu kan, kalau mereka bilang kan bahasa roh, semua pada berbahasa roh. Padahal kalau kita lihat di ayat Bible sendiri, ya orang-orang yang seperti berbahasa roh, terus menggelepar-gelepar, bergoncang-goncang, itu adalah dari setan. Ya, itu dari setan. Kita contoh di Lukas 9:39. Ya, mulai dari ini aja deh, 38. Seorang dari orang banyak itu berseru katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak, dan roh itu menggoncang-goncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Ya. Terus di sini di 42-nya, dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangkannya. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Ya. Jadi ciri-cirinya tergoncang-goncang. Terus Markus 1:26, roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Jadi kalau kita lihat di Bible sendiri, orang-orang yang tiba-tiba berbahasa aneh, orang-orang yang tiba-tiba tergoncang-goncang gitu kan, menggelepar-gelepar, apalagi sampai rebah ke tanah, itu memang sedang kemasukan roh, tetapi bukan Roh Kudus. Ya, bukan Roh Kudus, tapi roh setan. Kalau Bible yang ngomong. Bible yang ngomong, bukan saya. Roh setan yang masuk ke dalam diri mereka. Jadi jangan terkejut kalau ada orang tiba-tiba, kan kalau dibilang apa? Raba sana, raba sini gitu. Raba sana, raba sini, raba sana, tiba-tiba rame-rame gitu. Rame-rame, raba sana, raba sini. Terus mereka tergoncang-goncang.
yang seperti ini teman-teman, itu dari roh setan. Dan kenapa bisa banyak? Ya karena roh setannya legion teman-teman. Ini legion yang datang menyerbu tempat tersebut. Sehingga rame-rame mereka semua menggelepar-gelepar, goncang-goncang. Ya. Bahkan ada yang sampai keluar air liur dan sebagainya. Rebah ke tanah. Itu dari setan teman-teman. Itu dari setan. Harusnya MYM menjelaskan ayat ini. Harusnya dia memberitahukan ayat ini kepada Geranumondong. Oke? Oke lah, kita nonton dulu lah. Karena ini seru teman-teman ya. Kita nonton dulu. Dan saya rasa kalian juga udah nggak sabar. Ya, ya, ya. Itu berbeda dalam aspek penerimaan sih sebetulnya, tapi pada dasarnya sama. Artinya itu verbal. Jadi verbal dari Tuhan langsung ke telinga Anda katakan itu tidak seperti itu, tapi tetap Anda mengakui bahwa ada sesuatu yang verbal, tapi itu masuk ke pikiran Anda. Jadi prinsip verbalnya di sana tetap, cuma Anda yang Anda tolak itu audible, langsung berbicara ke telinga, begitu kan? Ya. Nah, kalau begitu, itu berarti di dalam teologi itu harus diakui bahwa yang menerima, apakah itu audible dalam pengertian Anda tadi itu masuk ke telinga, berbicara langsung, atau itu sifatnya verbal tapi kepikiran, begitu ya. Betul-betul kata-kata verbal tapi diterima di dalam pikiran, tidak kedengaran di telinga, begitu. Itu adalah yang disebut sebagai revelation di dalam teologi itu. Pewahyuan. Ya, revelation of God ya. Jadi Tuhan berbicara langsung kepada para nabi atau para rasul, lalu kemudian yang ditulis itu kemudian menjadi firman Tuhan. Yang mereka terima langsung dari Tuhan lalu ditulis itu kita katakan firman Tuhan. Ya, itu yang pertama. Nah, kalau Anda mengklaim ini berarti mau tidak mau, walaupun Anda tidak setuju, Anda setuju atau tidak setuju, Anda memposisikan diri sama dengan para nabi dan para rasul penerima revelation, penerima wahyu. Ya, itu pertama. Saya lanjutkan, jangan dipotong ya. Ya, Anda mau tidak mau, Anda menyamakan diri dengan para nabi dan para rasul yang menerima revelation ya. Dan secara historis termasuk sebetulnya dia di dalam kalangan Pentakosta tertentu. Jadi saya tidak mengatakan semua, tapi dalam kalangan Pentakosta tertentu itu menerima bahwa yang namanya revelation itu hanya diterima oleh para nabi perjanjian lama dan para rasul perjanjian baru, dan itulah yang ditulis di dalam Alkitab begitu. Nah, kalau Anda memposisikan diri bisa seperti itu, menerima walaupun tidak audible tapi kepikiran Anda, dan itu tetap sifatnya verbal, maka Anda memposisikan diri pada posisi mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda tadi saya lihat juga mengutip itu Westminster Catechism ya. Saya tampilkan ya. Sebentar. Saya share screen dulu. Ya, mudah-mudahan tampil cepat ya. Ya, sudah tampil ya. Ya. Jadi itu pertanyaan 160 yang Anda singgung tadi itu, what is required of those that hear the word preached ya. Jadi apa yang dikehendaki ya, yang diminta dari mereka yang mendengar ya, firman yang dihotbahkan begitu. Jawabannya itu, it is required of those that hear the word preached that they attend upon it with diligence, preparation and prayer ya, examine ya. Jadi saya pikir ini maksudnya yang dikehendaki dari mereka yang mendengarkan firman Tuhan yang dihotbahkan itu adalah bahwa mereka itu ya dengan rajin ya, dengan senang ya, juga mempersiapkan diri juga dengan doa begitu ya, dengan tekun mendengarkan khotbah begitu ya. What they hear by the scriptures, receive the truth with faith, love, meekness, and readiness of mind. Jadi apa yang mereka dengar itu, ya mereka terima dengan ya iman, ya kasih,
ya kesediaan dalam pikiran, juga kerendahan hati begitu ya, as the word of God ya, meditate. And nah mungkin yang Anda maksud itu istilah as the word of God di sana ya, as the word of God ya. Jadi maksudnya ini, katekismus ini, setiap khotbah yang disampaikan dari mimbar atau disampaikan oleh seorang hamba Tuhan yang sungguh-sungguh dikhotbahkan itu, walaupun itu adalah khotbah yang dikhotbahkan oleh seorang hamba Tuhan, tetapi itu nilainya itu sama dengan firman Allah, asalkan itu betul-betul memang menjelaskan, mengkhotbahkan firman yang tertulis dalam Alkitab. Itu intinya di sini. Sehingga karena konteksnya ini adalah bagaimana orang mendengar firman dari seorang pengkhotbah, dan bagaimana apa yang dikatakan pengkhotbah itu asal betul-betul menyampaikan apa yang dikatakan Alkitab ya. Dikatakan itu mereka itu seolah-olah yang mendengar firman Tuhan ya, the word of God, huruf besar word-nya itu ya. Iya, betul. Jadi konteks ini menurut saya itu bukan tanpa kondisi ya, tapi ada kondisinya. Ada sesuatu faithfulness to the word of God ya, ada sesuatu kesetiaan terhadap firman Allah begitu. Nah, kalau seseorang ternyata menjelaskan sesuatu hal yang lain, dia membuat sesuatu tafsiran yang ternyata tidak cocok dengan apa yang diajarkan Alkitab, itu lain ceritanya. Itu pendengarnya tidak bisa dikatakan mereka seolah-olah mendengar firman Tuhan. Ya, demikian. Itu intinya di sini. Sehingga ini ada kondisinya. Sehingga kalau Anda mau mengutip ini untuk kemudian nanti memberikan semacam perbandingan mengenai Anda tadi itu mendengar suara Roh Kudus secara langsung, saya pikir mungkin konteksnya agak beda di sini. Dan ini pun itu ada kondisinya di sini. Sehingga tidak sembarang kita mengklaim setiap khotbah dari mimbar itu pasti firman Tuhan, asalkan pendeta yang berkhotbah, asalkan firman Allah, asalkan mereka membaca Alkitab. Ya, tidak demikian saya pikir ya. Jadi bagi saya tetap tidak melihat apa hubungan atau relevansinya antara Anda mendengar suara Tuhan atau suara Roh Kudus dalam pikiran Anda secara verbal dengan apa yang Anda kutip dari Katekismus Westminster ini tadi begitu. Ya, itu catatan yang kedua ya. Nah, sebelum Anda menanggapi, ada satu lagi tadi yang bagian yang berikut mengenai kalau semua orang mengklaim mereka terima suara Tuhan atau Roh Kudus berbicara kepada saya, pendeta kalau bisa, jemaat pun harus bisa. Itu pertanyaan saya tadi. Dan kalau sudah seperti itu, siapa yang harus didengar begitu? Nah, pertanyaan ini mengindikasikan apa? Bahwa kita membutuhkan standar. Pendeta tidak bisa jadi standar, jemaat tidak bisa jadi standar, orang-orang percaya tidak bisa jadi standar. Kalau sudah begitu nanti masing-masing saling mengklaim dapat suara Tuhan, maka kita kehilangan standar dan bahaya sekali. Maka disinilah sebetulnya kepentingannya Alkitab itu. Ya, itu maksud saya. Jadi Alkitablah yang menjadi standar. Itu pertama. Yang kedua, kalau Pastor Geran mengatakan saya terima suara dari Tuhan, dan Anda juga menyinggung tadi bahwa itu bisa diuji dari Alkitab, apakah sesuai Alkitab atau tidak. Nah, kalau Anda masih mau menggunakan Alkitab sebagai standar di sini untuk menguji apa yang Anda rasa terima langsung dari Tuhan, timbul pertanyaan ini nanti, pertanyaan berikutnya, kalau begitu Alkitab tetap jadi standar dong kan, yang menguji apa yang disampaikan oleh seorang pendeta yang dia akui itu dapat langsung dari Tuhan. Otomatis di sini kalau masih merujuk kepada Alkitab, apa sesuai kepada Alkitab atau tidak, itu Alkitab jadi standar berarti. Dan kalau Alkitab jadi standar, mengapa tidak pakai Alkitab saja? Mengapa perlu seorang mengatakan Roh Kudus berbicara kepada saya? Itu kedua. Dan terakhir menurut saya, seorang pendeta untuk membuat klaim-klaim dengan tujuan ya, atau ada goalnya untuk membangkitkan iman jemaat, untuk memberi pencerahan kepada jemaat, untuk mengarahkan kehidupan rohani jemaat, saya pikir tidak memerlukan klaim dapat suara langsung dari Tuhan. Kita
bisa langsung mengutip Alkitab, ya. Alkitab berkata bahwa lalu kita memberi penjelasan, ya, kita mengajar kepada jemaat. Jadi saya tidak melihat ruang pentingnya di sini Roh Kudus berbicara kepada saya atau mengklaim Tuhan berbicara kepada saya. Saya merasa tidak melihat kepentingannya di sana. Misalnya contoh, kalau kita ambil video yang viral itu, ya, mengenai persembahan misalnya. Saya tidak mengkritik masalah pendeta menghimbau jemaat untuk atau meminta jemaat untuk memberi persembahan. Saya pun melakukan itu, ya. Jadi kalau saya misalnya meminta jemaat untuk memberi persembahan, saya pikir saya tidak memerlukan sesuatu klaim Roh Kudus berbicara kepada saya, Anda harus memberi persembahan, tidak perlu. Saya cukup berkata, dan sebagai hamba Tuhan, saya menggunakan otoritas saya sebagai hamba Tuhan, saya cukup berkata, Anda sudah mendengarkan khotbah firman Tuhan, Anda mendapat berkat dari pelayanan khotbah ini, silakan memberi persembahan. Dan apa yang saya lakukan ini, itu didukung oleh Alkitab. Karena Alkitab mengajarkan, entah dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, bahwa pelayanan Kristen memang didukung oleh jemaat. Seperti itu. Jadi saya pikir, saya tidak melihat signifikansinya di sini, orang memberi persembahan, meminta jemaat untuk memberi persembahan, lalu saya kemudian mengatakan Roh Kudus berbicara kepada saya. Saya tidak melihat relevansinya. Kemudian saya lanjut sedikit lagi. Termasuk kalau Anda mengklaim menyembuhkan, ya, di dalam kebaktian-kebaktian ada yang sembuh, ya, tentu Anda mengaku bahwa Tuhan yang menyembuhkan, ya. Kalau saya misalnya berdoa dan ada orang sembuh misalnya, ya, saya juga tidak melihat relevansinya. Saya mengklaim Roh Kudus berkata kepada saya bahwa ada ibu yang sakit kanker dan Tuhan berkata bahwa ibu ini akan sembuh. Saya pikir saya tidak memerlukan itu. Yang saya perlukan adalah hanya berdoa, dan ketika saya berkata amin, saya berharap anugerah Tuhan, kedaulatan Tuhan menyembuhkan orang tersebut. Dan kalau Tuhan mau menyembuhkan, dia akan sembuhkan. Kalau Tuhan katakan belum mau menyembuhkan, maka dia tidak akan sembuh. Dan saya sekali lagi di sini tidak melihat relevansi di dalam konteks ini. Saya kait-kaitkan Roh Kudus berbicara kepada saya atau Tuhan berbicara kepada saya bahwa ibu akan sembuh, begitu. Ya, ini catatan kritis dari saya, dan bagi saya akan sulit untuk ya, orang-orang yang belajar firman Tuhan, belajar teologi seperti saya, akan sulit untuk diyakinkan, Pastor Geren. Ya, silakan, saya kasih waktu Anda untuk memberikan tanggapan. Oke. Jadi ini juga reply saya yang kritis juga, yang belajar juga firman Tuhan. Dan di Logos buku saya kira-kira ada 8.000, di Kindle kira-kira ada 500. Pendeta Dr. Yohanes Lili, DTH, beliau lulusan Calvin Theological Seminary, beliau juga mantan dosen di STTRI kalau saya nggak salah, mantan itu gereja. Dia bilang, kamu ini bukunya paling banyak. Jadi ya saya juga belajar, walaupun tidak saya tunjukkan secara bagaimana lah, tapi ya sama-sama kita belajar. Bapak belajar ada gelar, saya nggak ada gelar, saya belajar ya dari buku. Kenapa saya belajar? Karena saya dibully. Bapak kenapa belajar? Supaya bisa nulis buku, begitu. Nah ya beda-beda lah. Nah tapi begini Bapak, tadi Bapak bilang pertama, makanya unik itu. Bapak bilang, lah ketika kamu mendapat revelation, berarti kamu menempatkan diri sama seperti apostles, sama seperti penulis-penulis Alkitab pada zaman itu. Nah Paulus pada zaman itu pun tidak tahu apa yang dia tuliskan nanti dibukukan. Dan zaman itu juga, itu kan Paulus menulis surat. Dan itu dia menerima dari Roh Kudus inspirasi untuk dia menulis. Nah, yang nanti dibukukan, itulah yang oleh bapak-bapak gereja dikanonkan sampai hari ini. Kita authenticate kan bahwa kita setuju bahwa ini adalah firman Allah. Buktinya apa? Masih survive along the generation. Nah, di satu sisi Bapak bilang bahwa orang-orang yang bilang ini suara Tuhan, itu mereka berarti memposisikan diri sama seperti rasul-rasul. Nah, tetapi ketika kita baca tadi Westminster itu yang Bapak bilang Bapak tidak mengerti relevansinya, Bapak bilang bahwa ketika ini diuji oleh jemaat, ketika ada proses-proses ini, lah itulah firman Allah.
Jadi semua yang keluar dari mulut Bapak ketika Bapak di mimbar, itu firman Allah bukan, Pak? Tidak ada titik koma lebihnya, 1-2 kata pun yang bukan firman Allah berarti. Karena di Alkitab tidak boleh tambahkan, tidak boleh kurangi. Berarti Bapak bilang juga, lah berarti Bapak juga pun menempatkan diri sebagai mereka-mereka ini yang bilang kata-kata saya firman Allah menurut Westminster Logical Catechism ya. Tapi saya kan nggak menganut itu. Nah, tetapi argumentasinya yang saya mau bawa adalah berbeda antara divine revelation dengan karunia word of knowledge. Yang saya praktis adalah karunia word of knowledge yang very biblical. Yesus mengetahui isi hati mereka. Nah, karunia word of knowledge, karunia word of wisdom itu berbeda dengan divine revelation. Walaupun katanya pewahyuan, marifat, tetapi kalau saya percaya itu yang di 1 Korintus 1 Korintus 14, di mana ya di situ dikatakan 9 manifestasi karunia supranatural, dan di 1 Korintus 14 ayat yang pertama, kejarlah kasih itu, usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, earnestly desire karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Nah, karunia untuk bernubuat di sini memang cara kita mengertinya beda. Karena Bapak, ini memang salah satu diskusi sekali lagi. Kalau saya percaya, dan ini kita bisa perdebatkan panjang sekali, tidak ada namanya only the Bible atau sola itu biblika. Sola Scriptura. Sorry, biblika buku ya. Sola Scriptura. Tidak ada namanya sola Scriptura. Kenapa? Karena Scripture has to be interpreted gitu. Kita pun interpret Scripture. Nggak ada satu ayat yang interpretationnya sama. Saya punya begitu banyak commentary, ada yang dari critical commentary, ada yang dari commentary grammatical, ada yang dari commentary life application, ada yang dari commentary lebih membahas soal tinjauan etika dan sebagainya, pilar commentary, Yale commentary, Hermeneia commentary, yang kalau kita bacanya harus lihat dari LXX, Septuaginta, kita harus mengerti Homer, kita harus mengerti tulisan-tulisan itu. Nah, jadi kalau saya, dan sekali lagi ini nggak ngomong soal Scriptura ya Pak, tetapi kalau kita bacanya, kita orang bodoh, kita cuma punya Alkitab saja. Kita baca, kita lihat, kejarlah kasih dan usahakanlah diri memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Lalu kita baca selanjutnya, siapa berkata-kata dalam bahasa roh, tidak berkata pada manusia, tapi pada Allah. Siapa sebab tidak seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh itu diucapkan. Siapa yang bernubuat, berkata-kata kepada manusia, membangun, menasihati dan menghibur. Nah, mohon maaf saya agak jump sedikit juga ke Bapak terakhir bilang, kalau ada ibu yang sakit, saya nggak mungkin ada bilang, ibu ini saya mendapatkan karunia, saya tahu ibu ini sakit ini dan akan Tuhan sembuhkan. Saya cukup berdoa saja. Kalau Tuhan berdaulat, Tuhan sembuhkan. Nah, itu sama saja Bapak bilang, saya berdoa saja. Kalau ada orang mau diselamatkan, diselamatkan. Saya cukup beritakan Injil, tapi saya tidak perlu bangun iman mereka dengan Bapak belajar Injil itu demikian. Konteksnya beda. Lanjut dulu nanti saya tangkap. Oke. Jadi begini Bapak, kalau kenapa saya bilang gitu, untuk membangun iman mereka. Nah, yang menyembuhkan saya percaya adalah iman orang percaya. Bukan iman pendeta, tapi iman orang percaya. Tugas kita hamba Tuhan membangun iman orang. Nah, mungkin kita berbeda-beda panggilannya. Ada yang maksimalnya mungkin di betul-betul apologetika, tapi bukan yang abal-abal yang di YouTube ya. Mohon maaf Bapak ya, yang kalau misalnya bukan Pak MYE maksud saya, tapi yang kalau misalnya ada lagi kasus apa, di up videonya hanya untuk mencari ini. Kalau Pak MYE saya tahu sekali bahwa Bapak bukan apologet yang tanpa gelar, yang tanpa ini. Bapak punya kerjaan, Bapak sekarang di Belanda belajar dengan betul, dan makanya saya senang bisa berdebat juga, berbincang-bincang dengan Bapak. Nah, tetapi kalau saya lihat bahwa ini karunia yang sangat berharga membangun iman orang. Sudah begitu banyak orang disembuhkan
karena karunia ini baru dalam pelayanan saya, Pak. Nah, lalu saya coba lihat lagi ini yang tadi Bapak bilang, yang pertama itu tadi soal divine revelation itu berbeda. Nah, ya kedua tadi soal katekismus saya sudah jawab. Bapak bilang kalau diuji itu itulah firman Allah. Kalau sudah diuji, yang disampaikan oleh pemberita firman itulah firman Allah. Tetapi emang ada harus diuji, harus ini, harus ini, harus ini. Begitu juga saya harus diuji juga. Kalau saya tiba-tiba out of nowhere bilang seperti ini, saya tidak belajar, saya tidak ini, saya juga menguji kalau orang lain ini bernubuat. Saya juga bertanya kepada rekan-rekan saya, kalau ini nubuatannya bukan dalam konteks ibadah, tapi yang dalam konteks apa, saya bertanya, saya dapat ini dari Tuhan. Menurut kamu gimana? Gitu. Jadi memang ada proses itu juga. Nah, yang ketiga, Roh Kudus bilang kenapa penting Roh Kudus bilang sama kita? Roh Kudus penting bilang sama kita kalau menurut saya itu Roh Kudus bilang sama kita agar setiap dari kita orang percaya dapat punya kemerdekaan rohani, karena salah satu dari dalilnya yang diperjuangkan oleh Luther adalah priesthood for all believers, di mana di 1 Yohanes di 1 Yohanes ayatnya yang ke Yohanes 2 ayat yang 27, saya yakin Bapak juga pasti tahu ini konteksnya tentang pengajaran palsu ya. Sebab dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya, karena itu kamu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarnya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaklah kamu tetap tinggal dalam dia. Nah, jadi kalau misalnya dari saya untuk objection yang ketiga demikian. Tadi ada satu yang miss, Bapak? Yang mana yang saya belum jawab? Saya pikir cukup banyak ya, cukup panjang dan Ya, kalian sudah lihat ya bagaimana halusinasinya Geren Lumondong dan begitu bodohnya pendeta MEM yang terdiam, nggak bisa melakukan perlawanan kepada Geren. Geren mengklaim, wah saya bisa gini, bisa gitu gitu ya. Di video sebelumnya, di konten sebelumnya kalian nonton, Geren mengklaim bisa menghentikan hujan. Wah, luar biasa ya. Itu cuma probabilitas, teman-teman. Saya kadang-kadang masih sangat miris ya, orang-orang yang percaya dengan yang beginian. Dan ini bukan hanya untuk Kristen tentunya, tetapi yang Islam dan agama lain juga gitu. Orang sudah sampai ke bulan, sudah mau menginjakkan kaki ke Mars, robot sudah sampai ke Mars. Sedangkan kita masih aja percaya yang begini-beginian, teman-teman. Mukjizat pertolongan Allah itu nyata, tapi nggak seperti ini juga gitu. Nggak seperti ini gitu. Jangan kalian berpikir, wah ini orang sakti, kita harus menyembah dia, kita harus minta sama dia. Aduh, memalukan. Memalukan. Dan orang-orang seperti inilah yang nanti ya akan diusir oleh Yesus, seperti yang ada di Matius 7. Kita baca. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Umat mana yang usir setan dalam nama Yesus? Kristen. Umat mana yang bernubuat demi nama Yesus? Kristen. Umat mana yang bikin mujizat dalam nama Yesus? Kristen. Kata Yesus apa? Nyala, nah lo. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Sekarang umat mana yang nyebut Yesus sebagai Tuhan? Kristen. Kristen.
Umat mana yang bernubuat dalam nama Yesus? Kristen. Umat mana yang membuat mujizat dalam nama Yesus? Kristen. Umat mana yang mengusir setan dalam nama Yesus? Kristen. Kata Yesus apa? Nyala. Nyala. Nah lo, gimana dong? Dia aja nggak mau istilahnya. Jadi Yesus akan menyuruh orang-orang seperti ini enyah. Menjual nama Yesus, padahal menggunakan kuasa-kuasa roh jahat. Dan mencari keuntungan. Menipu orang-orang. Dan padahal orang-orang ini tahu yang mereka gunakan itu bukan Roh Kudus, itu kuasa roh jahat. Kan udah dibilang kalau Roh Kudus tenang. Ciri-ciri Roh Kudus mereka bilang tenang ya. Ini versi mereka, bukan saya yang percaya ya, tapi versi teman-teman sebelah. Mereka bilang kalau Roh Kudus itu tenang, yang satu berbahasa roh, nanti ada satu yang menerjemahkan. Bukan semua sekaligus. Kalau semua sekaligus, apalagi sampai menggelepar-gelepar, itu roh setan, teman-teman. Kalau menurut Kristen ya, kalau kita nggak percaya yang gituan, Roh Kudus itu adalah malaikat, ya malaikat Jibril. Malaikat Jibril nggak gitu, ngapain dia masukin orang terus guncang-guncangin orang, ada-ada aja gitu. Menurut mereka yang benar itu adalah tenang. Tentu saja yang dimasuki Roh Kudus harusnya damai. Damai, bukan menggelepar-gelepar. Kasihan dia, capek kan? Sama kayak orang pergi diskotik. Dia makan obat misalnya. Makan obat biar bisa joget gitu kan, orang bilang biar joget gitu. Ya dia akan semangat joget gitu, joget terus gitu. Dia nggak terasa, nggak akan capek karena obat yang dia makan. Tapi begitu nanti dia sadar, dia akan kecapean. Dia akan merasa badannya nggak enak semua, sakit semua gitu, capek. Begitu juga dengan ini. Saya nanya kepada teman-teman yang habis tergoncang-goncang, gimana rasanya? Ya sakit juga gitu. Apalagi kalau sampai ada yang jatuh ke belakang gitu. Kepalanya terantuk ke lantai. Sakit. Ini Roh Kudus. Halo. Orang-orang ini menjual ayat-ayat demi duit, teman-teman. Demi fulus. Seakan-akan mereka dipilih spesial. Ya, mereka dipilih setan, teman-teman. Orang-orang seperti ini dipilih oleh setan untuk mengecoh orang dan mengelabui orang. Hati-hati kalian. Terus ada yang bilang, loh, tapi saya sembuh, Bang. Saya sembuh, saya didoakan. Kamu sembarangan ngomong gitu kan. Loh, kalau cuma doa sembuh, doa kaya, doa sukses, kamu pesugihan tuh ke gunung sana, ke laut, sama roh-roh jahat, sama setan, bikin perjanjian. Sembuh juga. Kaya juga, sukses juga. Jadi jangan sedikit-dikit dihitung dari yang seperti ini. Jangan sedikit-dikit merasa bahwa, oh kalau saya sembuh, oh kalau kayak sukses, saya kaya raya, itu dari Tuhan. Nggak seperti itu. Jadi jangan kalian pikir, wah kalau saya miskin artinya saya salah nyembah gitu kan. Oh saya beragama nih, saya rajin ibadah, tapi saya tetap miskin, artinya Tuhan saya salah. Nggak gitu. Nggak gitu teman-teman. Banyak tuh yang nanti komentar ya. Saya nggak tahu benaran muslim atau tidak. Ada beberapa yang komentar gini, Bang saya sudah Islam dari lahir, ya, saya sholat nggak pernah putus, puasa juga nggak pernah putus, hidup saya juga baik, benar gitu kan, tapi kok saya miskin terus gitu, nggak sukses-sukses. Ya ikhtiar lu apa? Lu pikir dengan lu rajin sholat otomatis uang jatuh dari atas? Nggak gitu caranya. Nggak gitu teman-teman. Nah, jadi banyak yang seperti itu kan. Begitu dia doa sama Tuhan yang lain, tiba-tiba sukses jadinya. Tiba-tiba datang pekerjaan, uang gitu kan, tawaran-tawaran dunia. Oh artinya ini yang benar gitu. Nggak gitu teman-teman, ini yang bahaya. Kalau kalian sudah sampai punya pikiran seperti itu, ya kalau saya sih bilang bertobat cepat, daripada nanti makin aneh-aneh. Dan itu banyak yang seperti itu. Kita tuh nggak akan luput dari namanya cobaan. Nggak akan luput. Bahkan saya kadang-kadang juga ya bisa down seperti kalian, maklum, wajar. Ya kadang saya bisa down juga gitu, kayak merasa saya sudah setengah mati gitu kan. Ya. Tapi kok nggak ada pertolongan, nggak ada jawaban dari Allah. Bahkan ada yang bilang gini, ya kita kan padahal sudah berjuang demi agama gitu kan, tapi kok kayak gini gitu. Ya mau gimana, namanya hidup. Namanya hidup. Tempat ujian ini. Kita lahir di dunia itu bukan karena dosa waris. Kita lahir di dunia ini karena kita mau diuji. Ya, mau diuji teman-teman. Setiap orang punya soal
ya, punya persoalan dan jawaban yang berbeda-beda tentunya. Kamu dikasih mungkin soal yang paket A, kita dikasih yang paket B, paket C, beda-beda. Kalian pernah ya, ujian nasional itu kan tiap orang beda-beda soalnya. Yang ada yang A, ada yang B, ada yang C. Setiap orang punya persoalannya masing-masing. Itulah saya bilang, yang pasti pertolongan Allah itu nyata, ya, tetapi pertolongannya beda dengan yang kita harapkan. Kalau kita kan berharap, wah beginilah begitu, kita yang mendikte. Kita pingin pertolongannya seperti itu. Tapi enggak, Allah enggak akan seperti itu. Siapa lu gitu. Tapi yang pasti Allah tidak akan memberikan cobaan yang melebihi kapasitas kita. Itu aja. Ya, tetap kuat. Ngeluh, ya, lemas, lagi pusing, lagi istilahnya down, itu wajar, manusiawi. Bullshit kalau ada yang bilang dia kuat selamanya. Kecuali dia udah nggak hidup ya, nggak punya masalah. Setiap orang pasti ditimpa masalah. Tapi bagaimana kita keluar kan begitu. Oke, mungkin gitu aja sih, kok jadi nggak nyambung dengan konten kita nantinya ya. Karena yang kita bahas ini adalah gobloknya ya. Ini menurut pandangan saya, jangan marah. Menurut saya goblok sekali MIM, sama sekali tidak sanggup menghadapi Gerenu Mondong yang cuman bisa teori. Yang cuman bisa menjual mukjizat, menjual nama Roh Kudus. Bodoh sekali. Itu aja sih dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.